Bismillahirrohmanirrohim. Saya Dr. Andatin Kurnia dari SMA Negeri 15 Bandung akan menginformasikan pembahasan tentang jaringan pengangkut. Apa itu jaringan pengangkut? Jaringan pengangkut adalah salah satu dari 3 kelompok jaringan permanen yang dimiliki tumbuhan hijau berpembuluh. Jaringan ini disebut juga jaringan pembuluh dan berfungsi utama sebagai saluran utama transportasi zat-zat hara yang diperlukan dalam proses vital tumbuhan. Apa saja ciri-ciri jaringan pengangkut? 1. Jaringan pengangkut terdiri atas silem dan floem. 2. Silem tersusun atas sel mati dengan dinding yang tebal dari bahan lignin. 3. Komponen silem tersusun atas trakeid. Trakea, pembuluh silem atau pembuluh kayu, parenkim kayu, dan sklerenkim kayu atau serabut kayu. Macam-macam jaringan pengangkut. Jaringan silem. Jaringan silem berfungsi untuk mengangkut air dan garam mineral. Jaringan floem berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis. Kalau kita lihat gambar dari penampang macam jaringan pengangkut ini, silem arah alirannya itu satu arah. Sementara untuk floem arahnya bisa 2 arah. Kemudian terkandung air dan mineral untuk silem, dan untuk floem terkandung air dan makanan. Pada silem, sel tidak memiliki dinding pembatas. Pada floem, sel memiliki dinding pembatas dan berpori. Kemudian pada silem, dindingnya lebih tebal, kaku karena mengandung lignin. Komponen penyusun silem untuk unsur trakeal adalah bagian terdiri atas sel-sel memanjang, tidak mengandung protoplasma, dinding selnya berlignin dan memiliki nokta-nokta. Untuk serat silem, selnya panjang dengan dinding sekunder mengandung lignin. Terdapat 2 macam serat silem, serat trakeid dan serat libriform. Dan parenkim silem, komponennya tersusun dari sel-sel yang masih hidup dan berfungsi sebagai penyimpan cadangan makanan berupa zat tepung. Komponen penyusun floem. A. Sel buluh tapis. Sel buluh tapis pada floem sendiri berfungsi sebagai pengangkut dari hasil fotosintesis yang berasal dari daun menuju ke seluruh tubuh pada tanaman. B. Sel pengantar. Sel pengantar merupakan kelompok sel yang dapat ditemukan pada bagian di seluruh tubuh floem. Selain itu, sel ini juga mempunyai peran sebagai penyedia bahan makanan bagi berbagai sel yang masih hidup. C. Parenkim floem. Parenkim floem adalah sel pada floem yang berfungsi sebagai pemisah antara satu floem dengan floem yang lainnya. Selain itu, parenkim floem ini juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan pada tumbuhan. D. Serabut floem. Serabut floem merupakan jaringan sklerenkim yang berperan sebagai penguat atau penopang dari pembuluh floem. Di mana letak silem dan floem? Letak keduanya tentu berada di dalam tubuh tumbuhan seperti pada batang, akar, maupun daun. Pada tumbuhan dikotil, silem terletak pada bagian yang lebih jauh atau dalam daripada kambium, sedangkan floem terletak di bagian luar kambium.
Marilah kita perhatikan gambar dari tipe-tipe jaringan pengangkut. Perhatikan letak kambium, silem, dan fluim pada penampang gambar ini. Tipe-tipe jaringan pengangkut banyak macamnya, terdiri dari kolateral terbuka, kolateral tertutup, bikolateral, konsentris amfikribal, konsentris amfifasal, dan radial. Satu, tipe kolateral. Tipe kolateral adalah tipe jaringan pengangkut yang letak silem dan fluimnya berdampingan. Fluim ini berada di bagian luar dari silem. Ada 3 jenis tipe kolateral, yaitu kolateral terbuka, kolateral tertutup, dan bikolateral. 2. Tipe konsentris. Tipe konsentris adalah tipe jaringan pengangkut yang letak silemnya dikelilingi oleh fluim, atau sebaliknya. Ada 2 jenis konsentris, yaitu konsentris amfifasal dan konsentris amfikribal. 3. Tipe radial. Tipe radial adalah tipe jaringan pengangkut yang letak silem dan fluimnya bergantian menurut jari-jari lingkaran. Tipe ini terdapat pada akar monokotil dan akar primer dikotil. Demikian pembahasan tentang jaringan pengangkut. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.